Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, neraka adalah seburuk-buruk tempat di akhirat dengan segala siksaan yang diperuntukkan bagi orang-orang kafir, para pendosa yang tidak bertaubat, dan orang-orang yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tahukah Anda, saudara seiman, bahwa orang yang pertama kali memasuki neraka bukanlah dari golongan orang-orang kafir, bukan pula golongan pendosa yang tidak bertaubat. Lalu siapakah orang yang pertama kali memasuki neraka? Ini dia ulasannya. Tonton terus video ini hingga selesai agar tidak salah paham. Tapi sebelum melanjutin videonya, bagi kamu yang belum, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan follow fanpage kami di Facebook agar kamu dapat video bermanfaat selanjutnya dari channel ini. Dikisahkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu sedang dikerumuni oleh banyak orang di kota Madinah. Abu Hurairah mengatakan bahwa akan memberitahu sebuah hadis yang pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Hadis tersebut disampaikan Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah saat tidak ada lagi orang lain yang bersama mereka. Namun saat hendak menyampaikan hadis itu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu beberapa kali menangis sangat keras hingga akhirnya tersungkur. Pada akhirnya, Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya yang artinya, sesungguhnya pada hari kiamat, Allah akan turun kepada hamba-hambanya untuk menetapkan keputusan di antara mereka. Setiap umat datang dengan membungkuk. Orang pertama yang dipanggil adalah orang yang menghafal Al-Quran, orang yang berjihad di jalan Allah, dan orang yang memiliki banyak harta. Allah lalu bertanya kepada orang yang membaca atau menghafal Al-Quran, bukankah aku telah mengajarkan kepadamu apa yang telah aku turunkan kepada utusanku? Orang itu menjawab, benar wahai Allah. Allah kembali bertanya, lantas apa yang telah kamu lakukan dengan apa yang telah kamu ketahui? Orang itu menjawab, aku telah membaca, mempelajari, dan mengajarkan Al-Quran karena engkau. Namun Allah berfirman, kamu telah berdusta, kamu mempelajari Al-Quran agar disebut sebagai seorang alim, dan kamu membaca Al-Quran agar kamu disebut sebagai seorang qori. Lalu dihadapkan kepada Allah orang yang diberikan harta. Allah berfirman kepadanya, bukankah aku telah melapangkan rizki bagimu, hingga aku tidak membiarkan dirimu meminta kepada orang lain? Orang itu menjawab, benar wahai Allah. Allah bertanya kepadanya, apa yang telah kamu lakukan dengan apa yang telah aku anugerahkan kepadamu? Orang itu menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak di jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau. Allah berfirman kepadanya, kamu telah berdusta, kamu melakukannya karena ingin disebut sebagai seorang dermawan, dan begitulah yang dikatakan orang-orang tentang dirimu. Lalu dihadapkan orang yang terbunuh di jalan Allah. Allah lalu bertanya kepadanya, karena apa dirimu terbunuh? Orang itu menjawab, aku diperintahkan untuk berjihad di jalanmu, lalu aku berperang hingga terbunuh. Allah berfirman kepadanya, kamu telah berdusta, kamu berperang agar namamu disebut manusia sebagai orang yang pemberani, dan sebutan itu telah kau dapatkan. Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Hurairah, mereka bertiga adalah makhluk Allah yang pertama kali merasakan api neraka pada hari kiamat nanti. Saudara seiman, kisah tersebut terdapat dalam hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis tersebut diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Kisah yang sama dalam teks yang berbeda juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasai, Imam Ahmad, dan Baihaqi. Dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwa kita haruslah senantiasa berhati-hati dalam berniat sebelum beramal. Pastikan setiap amal soleh yang kita kerjakan diniatkan semata-mata untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sampai ada rasa ingin disanjung atau dipuji atas kebaikan yang telah kita kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Saudara seiman, mari bagikan video ini ke semua sosial media kalian, karena sabda Nabi Muhammad SAW, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.